Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami yaitu Sam Waterproofing, yaitu channel yang khusus membahas mengenai cara mengatasi bocor pada dak, dinding, atap, kubah, dan lain-lain. Nah, gitu ya. Kali ini judul yang kami pilih itu salah pilih waterproofing dak, akibatnya bisa fatal. Nah, ini judulnya memang bombastis teman-teman, tapi ini jangan disepelekan. Jadi banyak orang mengira semua waterproofing itu sama teman-teman. Padahal salah pilih waterproofing pada dak khususnya ini bisa berakibat fatal. Mulai dari kebocoran yang berulang-ulang, plafon rusak, sampai struktur beton itu ikut melemah ya teman-teman ya. Bukannya hemat, malah keluar biaya 2 kali, 3 kali, bahkan lebih gitu ya. Nah kalau teman-teman nggak mau ngalamin hal yang sama, nih simak nih pembahasan lengkap di bawah ini teman-teman. Kenapa salah pilih waterproofing bisa jadi masalah besar? Nah, dak beton itu kan area ekstrim ya teman-teman ya. Jadi terkena panas matahari langsung, terkena hujan terus-menerus, kadang juga tergenang air. Nah, itu ya. Ya, kasihan banget penderitaan ini untuk dak beton nih, kasihan pokoknya. Nah, kalau waterproofing nggak sesuai fungsi, akibatnya apa? Akibatnya bukan hanya bocor teman-teman, tapi bisa merusak struktur bangunan, gitu ya. Dampak fatal salah pilih waterproofing dak. Bocor terus meski sudah di waterproofing. Nah, ini yang paling sering kejadian teman-teman ya. Air tetap merembes lewat retakan rambut, sambungan beton, area genangan. Penyebab utamanya apa sih? Bahan tidak elastis atau tidak tahan genangan gitu ya. Yang kedua, lapisan cat mengelupas dan retak. Nah, ini waterproofing yang tidak tahan UV akan retak dan mengelupas karena panas matahari. Nah, dengan panas matahari bukan sehari 2 hari ya, karena kalau tidak ya itu bahkan tahunan ya. Jadi efeknya sangat mengelupas dan retak, biasanya begitu. Akibatnya apa? Akibatnya air langsung masuk ke dalam pori-pori dak beton teman-teman. Yang ketiga, beton lembab dan besi tulangan yang berkarat. Nah, ini jangan dianggap sepele. Air yang terus masuk bikin beton lembab teman-teman dalam jangka panjang. Akibatnya apa? Besi tulangan berkarat, strukturnya melemah, nah risiko retak besar, bahkan mohon maaf nih, dak bisa ambruk gitu ya. Ini yang sering nggak kelihatan, tapi sangat berbahaya efeknya. Karena dak bisa muncul jamur, itu juga nanti kita bahas jamur bahaya, jamur yang spot hitam-hitam itu, nah itu namanya ada jamur tersendiri nanti kita bahas. Nah yang keempat ini, biaya perbaikan membengkak. Nah, awalnya ingin solusi yang murah, tapi akhirnya apa? Akhirnya bongkar ulang, aplikasi ulang, tambah script baru. Nah, ini biaya bisa 2-3 kali lipat dari waterproofing yang benar sejak awal. Nah, itu dia. Fungsinya kami ada di sini. Untuk info lengkapnya jangan ragu teman-teman, langsung saja hubungi kontak kami di nomor 08 2134358787. Bodo amat lah ya, kita infokan di awal ya, biar teman-teman biasanya skip nih cari nomornya, udah langsung aja kami sebutkan di tengah-tengah pembahasan gitu ya. Jadi cara memilih waterproofing dak yang benar itu gimana sih? Nah, ini kami kasih tipnya nih, sama waterproofing kasih tip cara memilih waterproofing dak yang benar. Yang pertama, pasti kenali kondisi dak. Ini yang sering tergenang air atau enggak nih gitu ya, dak terbuka kena matahari atau ada penutupnya, dak lama yang banyak retak. Nah ini kalau sering tergenang air, ini bagusnya pakai membran bakar atau coating heavy duty. Nah kalau dak terbuka, pilih yang bahan tahan UV dan elastis teman-teman. Nah kalau dak lama banyak retak, butuh sistem berlapis gitu ya. Nanti kami infokan produknya di akhir video, jadi teman-teman fokus dulu pembahasannya. Nah, yang kedua, jangan asal pilih harga murah. Nah, harga murah sering daya rekatnya rendah, umur pendek, tidak tahan cuaca ekstrim. Nah, lebih baik apa? Lebih baik sedikit mahal, tapi teman-teman awet teman-teman. Jadi rumah dak teman-teman ini awet. Jadi teman-teman yang di bawah ini aman, ada anak-anak, ada istri, ada anggota keluarga lainnya, tenang di dalam rumah itu ya. Yang ketiga, perhatikan sistem. Nah, bukan cuma produk. Waterproofing yang benar itu sistem teman-teman, bukan satu bahan saja. Jadi perbaikan retak, yang kedua primer, yang ketiga waterproofing utama. Nah yang keempat lapisan pelindung. Nah kalau salah satu dilewatkan, hasilnya pasti nggak maksimal gitu ya. Jenis waterproofing dak dan fungsinya, ada semen base, ini cocok untuk daya rekat kuat ke beton. Yang kedua ada akrilik poliuretan, ini elastis dan tahan UV. Yang ketiga ada membran bakar untuk dak bocor parah dan genangan air.
Nah, yang keempat ini ada aspal cair atau aspal emulsion. Ini udah sangat terbukti ampuh. Kesimpulannya apa? Salah pilih waterproofing duct bukan masalah sepele. Dampaknya bisa bocor berulang, struktur rusak, biaya membengkak. Nah, kalau mau hasil awet bertahun-tahun, ini pilih waterproofing sesuai kondisi duct dan aplikasi dengan sistem yang benar, gitu ya. Nah, di sini kami akan promosi teman-teman. Jadi dengarkan. Jika teman-teman ragu, nah langsung saja hubungi kontak kami di nomor 0821 3435 8787 gitu ya teman-teman ya. Itu langsung ke nomor Sam Waterproofing. Nah, ahlinya mengatasi bocor. Kenapa kami klaim ahlinya? Nah, ini sistem yang kami kerjakan itu ada berlapis-lapis teman-teman. Jadi sebelum dak teman-teman di waterproofing, kami pastikan langkah pertama ini langkah krusial ini yang pertama kita pastikan dak kita bersihkan. Entah itu pakai mesin jet cleaner atau sikat kawat atau apapun itu, yang pasti kita pastikan dak teman-teman ini bersih dulu dari lumut, dari debu, dari kotoran-kotoran yang ada di atas, ya sisa adukan atau sisa-sisa lumut yang udah mengenang gitu ya. Nah, langkah kedua setelah dibersihkan daknya teman-teman ini, nah lalu kita cek nih mana ada genangan air atau enggak. Nah, biasanya kan ada nih kelihatan spot-spot akibat genangan air. Biasanya di spotnya itu hitam, beda dengan dak yang tidak tergenang air. Nah, kalau teman tidak percaya, jangan cek aja ke dak atas teman-teman, naiklah ya. Jadi bedakan mana dak yang tergenang, mana yang enggak. Pasti bedanya ada kelihatan kok ada bekas hitam bercaknya gitu ya. Nah, setelah kita pastikan umpama nih ada 2 titik atau 3 atau 1 titik nih dak yang ada bekas genangan air. Nah, langkah kita apa sih? Langkah kita bikin tali air atau namanya sungai kecil lah. Jadi lebarnya itu sekitar 4 cm atau 3 cm, untuk kedalamannya ini 1 sampai 2 cm. Nah, kita pakai grinding, pakai mesin gerinda nih kita sodet lah, bikin sodetan gitu ya. Sodetan kali Ciliwung gitu ya, biar nggak banjir ya. Kita sodet, kita arahkan ke dalam saluran pembuangan gitu. Jadi langsung. Tujuannya apa? Supaya tidak ada genangan air di atas dak beton teman-teman gitu ya. Kalau ada genangan air kita pastikan itu pasti meresap ke dalam beton sebelum ada matahari. Umpama nih hujan terus nih genangan nggak ada sinar matahari, mau kemana larinya, nguapnya kemana, nggak ada sinar kan. Nah, nguapnya ke dalam, habis pasti masuk ke resap ke dalam dak beton teman-teman. Akibatnya apa ya? Pasti bocor gitu kan. Setelah kita pastikan ada saluran pembuangan, langsung masuk ke saluran pembuangan. Nah, kita pastikan aman nih, tidak ada genangan air. Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita injeksi beton, teman-teman, namanya injeksi beton. Nah, dengan apa sih injeksinya? Biasanya kan menggunakan semen ya, tapi kami tetap menggunakan produk kami, aspal emulsion atau aspal cair. Ini sudah terbukti ampuh kok teman-teman, nggak usah perlu khawatir. Ini elastis, tahan lama, daya rekatnya kuat, nah pokoknya unggul lah gitu ya. Nah, setelah kita pastikan injeksi teman-teman, nah ini kita ulangi lagi, injeksi ini tidak ada biaya tambahan ya. Jadi kami tekankan injeksi beton ini tidak ada biaya tambahan. Jadi injeksi beton ini udah include dengan jasa waterproofing dari kami teman-teman. Jadi mau teman-teman, aduh ada injeksi beton ini tambah lagi nih, udah waterproofingnya mahal, udah ada injeksinya biaya lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, ini harga sesuai, harga dengan dengan kekuatannya sesuai. Jadi teman-teman ada, kalau kata orang Jawa itu ada harga ada rupa gitu ya. Semakin mahal ya semakin bagus lah istilahnya, kalau di Jawa itu istilah kayak gitu ya. Jadi setelah injeksi beton, nah udah selesai nih kita injeksi, nah udah bersih, udah bikin saluran pembuangan, saluran sodetan sudah, injeksi sudah. Nah, baru kita yang primer, kita lapisi yang utama, kita spray dengan aspal cair itu ya. Kita langkah keempat itu kita pastikan kita kering, udah selesai, kita tunggu dulu nih supaya kering sempurna, baru kemudian yang terakhir, kita lapisan terakhir, nah itu kita lebih tebal. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ada 5 tahapan yang Sam Waterproofing kerjakan. Nah, ini yang sudah ini aman terkendali gitu ya. Nah, jangan ragu, hubungi lagi di mana nomornya 0821 34358787 itu Sam Waterproofing. Nah, seperti yang teman-teman lihat di video ini ya, ini adalah testimoni atau bukti nyata dari teman-teman kami yang ada di lapangan mengirimkan video laporan kepada tim yang ada di kantor ini ya di Sam Waterproofing. Nah, itu tadi hasil laporan. Nah, nanti hasil laporan yang teman-teman kami kerjakan di lapangan nanti kami kirimkan kepada Anda, maksudnya Anda ini yang mengerjakan kami ya, yang mengerjakan jasa kami kirimkan buktinya ini loh.
Sam waterproofing kerjanya kayak gini, ada tahapan grinding, ada tahapan pembersihan debu, ada tahap pembersihan puing, ada injeksi beton, ada pembuatan sodetan Sungai Ciliwung gitu ya. Nah, jadi ada kelihatan semua cara kerja kami. Jadi teman-teman tidak perlu ragu lagi ya. Jangan takut nanti ada kami ditipu lah dan lain. Tenang, kami ada garansi pekerjaan ya. Jangan khawatir. Setiap pekerjaan dari Sam Waterproofing itu pasti ada garansinya teman-teman, gitu ya. Nah, untuk info lengkap 0821 3435 8787. Cari aja Sam Waterproofing. Mau itu di TikTok, di Facebook, di YouTube, dimanapun carinya Sam Waterproofing. Jangan salah. Aplikator kan banyak nih, ya, tapi yang udah terbukti Sam Waterproofing teman-teman, gitu ya. Terima kasih sudah menyimak video dari kami. Semoga ada tambahan atau pengetahuan baru jadi video ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf ada kesalahan kata, jika tidak berkenan mohon dimaafkan karena namanya manusia ya tempat salah dan dosa. Itu ya teman-teman, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.